Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi logika pertemuan 11. Jadi dalam pertemuan 11 ini kita akan membahas apa itu definisi bentuk kanonik. Definisi bentuk kanonik ialah ekspresi boolean yang mensertifikasikan suatu fungsi dan dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda, yaitu penjumlahan dari hasil sum of product atau SOP, perkalian dari hasil jumlah product of SOP atau POS. Cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm SOP, setiap perubahan yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan perubahan bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, POS dia akan berubah nilai 1 dan 0 tanpa komplement. Untuk pengubah variabel, fungsi boolean adalah x, y, dan z. Maka x negasi y bukan maxterm dan kriteria tidak lengkap. Y komplement z, y komplement kali z komplement bukan maxterm karena kriteria tidak lengkap. X, y komplement z, x, y, z komplement, x komplement, y komplement, dan z minterm karena internal lengkap. X tambah z bukan maxterm karena kriteria tidak lengkap. X komplement tambah y tambah z komplement maxterm karena kriteria lengkap. X, y komplement tambah y komplement tambah z bukan maxterm. Operasi boolean dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut bentuk kanonik. Minterm suku di dalam ekspresi boolean mengandung kriteria yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Maxterm dalam bentuk jumlah. Contohnya seperti berikut: f x y z sama dengan x komplement y komplement z plus x y komplement z komplement dan x y z. 3 buah minterm, maka disebutnya SOP. X, lalu contoh yang lain yang POS, x tambah yz, x yz, x tambah yz, x komplement y tambah z, x tambah komplement y tambah z komplement, x komplement tambah y tambah z komplement, x komplement tambah y komplement tambah z. Lalu ini terdapat 5 buah maxterm, maka dia maxtermnya jadi POS karena ini penjumlah, kalau ini kali. Ini ada contoh tabel untuk kebenaran dua perubahan. Ini contohnya yang dia X, kalau dia minterm dia hanya kecil, kalau dia maxterm dia besar. Kalau minterm dia sukunya dikali, kalau maxterm sukunya ditambah. Sama aja kayak ini, tapi ini yang bentuk 3. Ini membuat bentuk kanonik. Jika diberi sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik. Lalu tabel tersebut dengan cara mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1. Untuk SOP mengambil maxterm setiap nilai fungsi bernilai 0. Contoh ininya ini seperti berikut. Jika bentuk kanoniknya SOP, dia akan nilai 1. Kalau POS dia 0. SOP, kalau kita bahas yang SOP ya, kombinasi nilai-nilai perubahan yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 dan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah ini: x yz sama dengan x komplement y komplement z tambah x y komplement z komplement tambah x yz, atau dengan menggunakan lambang minterm. Maka dari hasil mintermnya yaitu M1 tambah M4 tambah M7. Maka ini hasil POS sama aja seperti tadi, hanya dia menjadi M besar, sama kayak tadi. Ini konversikan bentuk baku ke kanonik.
Misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 pengubah x, y, z, yaitu 1, 4, 5, 6, 7, dan f komplement adalah fungsi komplement dari f, yaitu 0, 2, 3. Maka m min term 0 tambah min term 2 tambah min term 3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi dalam pos. Contohnya x, y, z, f komplement x, y, z komplement, maka min 0 min term 0 tambah min term 2 tambah min term 3 sama dengan habis itu komplement sama dengan min term 0 komplement, min term 2 komplement, dan min term 3 komplement. Maka hasilnya seperti ini, dia sesuai kayak min term yang tadi yang di table. Lalu kita dikeluarkan kasih komplement karena ini seperti bentuk SOP-nya, ini. Maka kalau dia komplement ketemu komplement, maka hasilnya bakal jadi true ya. Jadi maka ini komplementnya hilang, maka hasilnya jadi 0, maximum 0, maximum 2, dan maximum 3. Bentuk baku merupakan, lalu kita ke bentuk bangku. Bentuk baku merupakan fungsi boolean yang mengekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan minimum atau maximum mempunyai kriteria yang tidak lengkap. Contoh ini x, y, z sama dengan y komplement tambah x, y tambah x komplement tambah y, z bentuk baku dari SOP. Maka f x, y, z sama dengan x tutup buka kurung y komplement tambah z tutup kurung buka kurung x komplement tambah y tambah z komplement. Bentuk baku dan pos. Ini contoh konversi dari bentuk baku ke bentuk kanonik. Ini kita contoh soalnya, lalu kita kerjakan. X, karena di sini kita butuh y dan x ini tidak ada y sama z, maka kita akan buat dulu x lalu y plus y komplement, maka x y tambah x y komplement. Nah, kita akan mencari z ya. X y maka z tambah z komplement tambah x y komplement lalu z plus z komplement, maka kita hasilkan tadi x y z tambah x y z komplement tambah x y komplement z tambah x y komplement. Maka itu hasilnya M7, M6, min term 7, min term 6, min term 5, dan min term 4. Lalu kita cari yang YZ nya. Y komplement Z. Y komplement Z yaitu kita tidak ada X nya. Jadi Y komplement Z, X tambah X komplement X, Y komplement tambah Z, lalu X, Y, X komplement Y komplement dan Z, maka M5 tambah M1, maka hasilnya ini. Yang pos dia agak sedikit berbeda karena dia pembagian penjumlahan. Dia diubah menjadi gini. Kita kan orang nyari X, kita dari X nya dulu. X nya ini nggak ada Y. Bukan, salah. X nya ini kita ambil dari sini dulu, satu X Y nanti Y komplement, maka X plus komplement, maka X plus Y komplement tambah Z kali Z. Jadi X tambah Y komplement tambah Z, maka X tambah Y komplement tambah Z komplement. Lalu ini akan menjadikan hasil mixturnya dan 2 dan 3. Lalu kita cari yang X sama Z ini, X, Z. Nah, X tambah Z sama dengan X tambah Z tambah Y komplement Y. Y komplement Y. Nah, maka X tambah Y tambah Z, X tambah komplement tambah Z, maka maxtermnya 0 dan 2. Dan hasilnya berikut. Lalu ini ada contoh lagi, sama seperti tadi. Sama seperti yang saya jelaskan.
Sekian, terima kasih dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.